Oke, balik lagi di Super Mekanik ya. Jadi hari ini tim Super Mekanik lagi ada di Makassar dan untuk ngerjain Pajero Sport ini versi 4x4 ya. Jadi untuk Pajero ini banyak banget yang di-upgrade. Salah satunya untuk bagian interior ini kita upgrade ke full milik Pajero Facelift yang sekarang. Kita langsung intip ke bagian dalamnya. Sekarang kita udah di dalam Mitsubishi All New Pajero Sport ini yang tahun 2019 ya. Oke, jadi untuk interior di sini sudah di-upgrade menjadi Pajero Facelift tahun 2021. Dari mulai setir, untuk kontrol switch-nya di sini sudah pakai Pajero Facelift. Terus di bagian speedometer di sini juga sudah menggunakan TFT full digital milik Pajero Facelift. Di bagian tuas untuk lampu di sini sudah auto. Tuas wiper juga sudah auto. Untuk sensornya di bagian tengah sini, kalian lihat itu untuk sensor wiper sama sensor lampunya. Jadi udah terpasang, udah terinstall, ini lengkap banget ya. Kita geser ke bagian tengah. Untuk panel tengahnya sini sudah menggunakan Pajero Facelift ya. Dari mulai head unit di sini sudah menggunakan Pajero Facelift tahun 2021. Di bagian bawahnya head unit di sini ada buat power back door. Ini kalau diklik power back door-nya. Nah, pintu bagasi otomatis terbuka ya. Karena memang ini fungsi, bukan hanya sekedar gimmick. Terus di samping tombol power back door ada kontrol buat hazard. Jadi kalau diklik sekali hazardnya nyala. Kita turun ke bagian bawah. Ini kita tutup dulu ya. Untuk kontrol AC-nya di sini sudah pakai yang digital. Terus model knob puter seperti ini. Jadi nyaman banget pada saat malam hari. Mau puter AC, mau kontrol AC lebih nyaman dibanding pakai yang tombol gitu ya. Jadi perlu ngeraba-ngeraba dulu, namun kalau udah upgrade ke model knob puter seperti ini jauh lebih gampang. Oke, di bawahnya di sini ada off buat sirkulasi udara. Di sampingnya ada body fogger buat kipas, kecilin kipas, sama front defogger juga. Terus ada mode, ada rear AC. Sini biasanya. Oke, normal semua. Kita turun ke bagian bawahnya. Untuk wireless charger di sini sudah terpasang karena untuk konsolnya sudah upgrade ke Pajero versi terbaru. Nah, di sini ada cut off, ada lampu ya. Kalau kita klik, ini mati lampu indikatornya. Tandanya ini lagi off untuk wireless charger. Kalau mau on tinggal ditekan aja. Ngecas handphone tinggal ditaruh aja handphonenya di atas sini ya. Nah, jadi kalian nggak perlu masukin kabel dari dummy sini nih. Kan ribet. Nah, tinggal ditaruh aja handphonenya di sini. Nanti handphone bakal mengisi daya. Pada saat mengisi daya, indikator lampunya berubah jadi warna hijau. Nanti pada saat full mengisi daya, indikator lampu ini berubah jadi warna kuning. Ini kalau kita angkat handphonenya, indikator lampunya dia bakal standby warna merah. Seperti ini. Ini bisa cut off juga ya dari sini. Oke, di sini ada auto hold. Auto holdnya ini juga aktif ya. Sebelumnya kita pasang dulu buat safety belt-nya. Karena memang kalau mau aktifin auto hold harus pasang safety belt. Kalau kita klik, kita dorong ke transmisi D. Di sini ada hold, di indikator speedometer. Hold ini udah aktif karena warna hijau. Saya nggak ngegas, saya nginjek rem. Kaki saya diem. Posisi di transmisi D. Tuh bisa kalian lihat ya. Karena untuk auto hold sudah aktif. Kalau mau jalan ya tinggal digas aja ya. Seperti ini. Oke. Kalau kita dorong ke transmisi P, dia otomatis parking brake seperti ini. Tanpa kita harus menarik tombol parking brake-nya. Kalau kita dorong ke transmisi D, ini otomatis rilis. Jadi nggak perlu neken tombol parking brake-nya ini. Karena kalau auto hold itu udah satu paket sama auto parking brake. Kalau kalian install di Super Mekanik. Geser ke bagian belakang konsol box-nya di sini. Nah, di sini ada colokan USB ya. Ini ada colokan USB 2 buat ngecas handphone juga bisa. Terus di sebelahnya ada colokan AC 220 volt 150 watt. Nah, di sini ya. Kalau mau ngecas laptop tinggal dicas di sini aja laptopnya ya. Oke. Dan ini aktif. Sip, ada lampu indikatornya warna merah. Tuh. Merah-merah gimana gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Karena untuk bagian belakang ada apa nih yang di-install. Bagian belakang sih cuman ini aja ya. Kita nanam sebuah sesuatu di Pajero Sport ini.
Namun untuk kontrolnya ada di bagian sini. Awalnya untuk Pajero ini, karena basicnya memang 4x4 sudah dilengkapi dengan blind spot. Sekarang sudah upgrade ke blind spot warning versi Pajero facelift. Loh, emang bisa? Lah, nyatanya sekarang udah bisa. Kalau kita klik di sini. Nah, di sini ada pengaturan, display tipe, subunit, drift assistant. Base way, kita klik base way on. Ini sudah on. Nanti kita tes ya buat base way-nya. Terus di sini ada pop up display. Jadi kalau kalian lagi muter lagu di head unit ini, maka muncul di bagian speedometer untuk pop up display-nya. Di sini ada nano E. Nano E sudah aktif juga di sini on. Di bagian sini kontrol AC juga sudah on buat indikator nano E. Kalau kita matikan, kita off ya. Nah, dia hilang. Kalau kita on untuk nano E ini aktif. Seperti ini ya. Jadi buat mengaktifkan sama menonaktifkan nano E atau nano air purifier bisa melalui tombol yang ada di bagian setir. Terus dia ngasih indikator menunya di speedometer. Kita langsung lanjut tes untuk blind spot warning sama RCTA. Jadi untuk blind spot warning itu bekerja pada saat kita lagi berkendara, terus kita mau nyelip mobil yang ada di depan kita, namun di belakang kita ada yang mau nyelip kita juga. Maka untuk blind spot ini bakal ngasih pemberitahuan berupa indikator di bagian speedometer seperti ini. Nah, untuk RCTA sendiri, pada saat kita lagi di transmisi mundur, tiba-tiba ada kendaraan yang mau lewat di samping kanan belakang maupun di samping kiri belakang. Maka si RCTA ini bakal ngasih pemberitahuan berupa peringatan yang ada di bagian speedometer seperti ini. Jadi dia tuh ngasih tahu bahwa ada kendaraan di belakang yang gak terlihat dari kaca spion maupun kamera mundur yang ada di head unit. Nah, jadi untuk RCTA ini sangat penting banget pada saat kita lagi parkir atau pada saat kita lagi di transmisi mundur seperti ini. Ini fitur safety dari Mitsubishi Pajero Sport Facelift. Namun kita install di Mitsubishi All New Pajero Sport tahun 2019. Ini worth it banget. Dan ini barangnya 100% kami jamin original. Ya bener, jadi memang untuk kamera 360 kita upgrade ke versi Thailandnya. Jadi untuk tampilan menu ini banyak. Ini kalau kita klik di bagian tombol kamera di bagian setir. Nah, di sini muncul untuk menu kamera 360. Di sini ada buat sisi kanan, sisi kiri, sama sisi depan. Kalau kita klik lagi di bagian tombol kameranya, nah di sini terdapat untuk dimensi atas kamera 360-nya. Sini ya. Bird view-nya. Terus di sampingnya juga terdapat gambar mobil. Dan untuk bagian sudut depan sebelah kiri ini sangat terlihat sekali. Jadi sewaktu parkir ini memudahkan kita dalam melihat kondisi di bagian depan. Ini kalau kita klik lagi di bagian tombolnya, nah ini untuk bagian depan saja. Namun di sini masih tetap mempertahankan untuk bird view-nya ya. Ini kalau kita klik lagi masih ada ternyata. Ini untuk view sebelah kiri. View sebelah kiri sama view bagian depan. Oke. Jadi ini udah upgrade kamera 360 ke versi yang Thailand. Jadi bukan versi Indonesia lagi. Kalau kita klik, nah ini udah mati. Jadi ada 1 2 3 4 view yang bisa kalian dapatkan di mode kamera 360 Pajero Sport. Jadi kalau awalnya dia kan cuman punya 2 mode aja ya. Kalau kita klik sekali lagi, dia udah habis. Kalau ini kan masih ada nih. Oke, jadi lengkap dan untuk view-nya juga beda banget sama yang aslinya. Ini terdapat view kanan, view kiri, depan. Ini sama buat sudut bagian kiri yang biasa kita nggak kelihatan pada saat parkir. Nah ini juga sama. Ini buat bagian depan. Ini samping kiri. Ini bagian depan. Oke, jadi buat kalian yang pengen upgrade mobilnya kayak gini, bisa langsung hubungi di admin Super Mekanik. Thank you.